Ya, halo semuanya, berjumpa kembali di dalam mata pelajaran seni budaya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengantar materi tentang bernyanyi lebih dari satu suara. Oke, jadi apa aja yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini? Ada 3 hal nih. Yang pertama yaitu bentuk penampilan bernyanyi lebih dari satu suara. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar mengenai pembagian suara pada manusia. Dan yang ketiga adalah bagaimana membuat aransemen sederhana sebuah lagu dalam bentuk 2 suara. Nah, kita langsung ke pembahasan yang pertama saja ya, yaitu tentang bentuk penampilan bernyanyi lebih dari satu suara. Selain disajikan secara unison, masih ingat ya unison itu apa? Di pertemuan kemarin kita juga sudah membahas tentang unison. Sebuah lagu juga bisa dibawakan dengan lebih dari satu suara. Nah, penyajian yang demikian itu disebut sebagai vokal group dan paduan suara. Bagi kalian yang mungkin lupa unison itu apa, ya, unison itu adalah bernyanyi dengan menggunakan satu suara, ya. Bernyanyi secara berkelompok nih, secara berkelompok dengan menggunakan satu suara. Nah, selain itu penyajian vokal juga bisa menggunakan lebih dari satu suara, dan itu dikenal dengan vokal group maupun paduan suara. Nah, ini 2 hal yang akan kita bahas pada materi kali ini. Lalu apa perbedaannya antara unison, vokal group, dan paduan suara? Kalau dilihat dari jumlah anggotanya, unison itu berkelompok. Tidak ada ketentuan khusus tentang berapa jumlah anggotanya, yang jelas dia berkelompok. Lalu kalau vokal group itu biasanya dilakukan oleh 3-8 orang. Kalau paduan suara itu lebih banyak dari vokal group. 12-24 orang itu termasuk ke dalam kategori paduan suara kecil. Kalau lebih dari 24 orang masuk ke dalam kategori paduan suara besar. Lalu dilihat dari keberadaan konduktor, ada atau tidak konduktornya ya. Konduktor itu apa? Nih penjelasannya di bawah. Konduktor adalah seorang pemimpin yang mengarahkan pertunjukan bernyanyi di atas panggung. Jadi ada satu orang yang memimpin jalannya pertunjukan bernyanyi, yang mengarahkan, itu namanya konduktor. Kalau unison itu bisa ada, bisa tidak. Kalau vokal group itu tidak ada. Sementara kalau paduan suara itu ada konduktornya. Nah, seperti itu. Lalu kalau dilihat dari penggunaan alat musiknya, itu baik unison, vokal group maupun paduan suara biasanya menggunakan iringan musik. Tapi bisa juga tanpa iringan musik. Nah, kalau tidak ada iringan musiknya, itu biasanya disebut bernyanyi secara akapela. Jadi itu ya untuk perbedaannya. Sekarang ada 3 video di sini. Coba kalian perhatikan video ini dan dicari mana yang unison, mana yang vokal group, dan mana yang paduan suara. Apakah yang unison di nomor 1, 2, atau 3? Apakah vokal group di nomor 1, 2, atau 3? Ataupun paduan suara ada di nomor 1, atau 2, atau 3? Silahkan ditulis ya, di orek-orekan boleh atau dimanapun. Mana nih yang unison, mana nih yang vokal group dan paduan suara. Coba saya putarkan video yang pertama dulu. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Suwe ora jamu, jamu saka tuntas. Suwe ora ketemu, ketemu pisan atine seneng. Ya, oke, itu untuk video yang pertama. Cukup ya? Apakah ini unison, paduan suara, atau vokal group nih? Coba kalian kira-kira dulu, tulis dulu. Lalu yang kedua. Oke, saya putar video yang kedua.
Oke, cukup ya. Itu untuk video yang kedua. Lalu video yang ketiga. Coba nih, saya putarkan video yang ketiga. Wasatnya bulu jauh di awang-awang, bibir kencang jam-jam, bangun kaya marina, madu biadari, madu panggagana, beruang sapi, Indonesia jaya. Besarnya luhur jauh di awang-awang, mimpi kencang bangun bayang karimbang, kumpul ngarang goa sencen mamang tembang belum, nampak mega barang biar tarik nyuruh. Oke, asik ya. Nah, tapi tetap kalian lihat mana yang unison, mana yang vokal group dan paduan suara. Oke, bisa di pause videonya selagi kalian berpikir. Ya, sudah dicoba ya. Sekarang kita akan bahas mana yang unison, vokal group dan paduan suara. Untuk video yang pertama, ini adalah unison ya, karena dia menyanyi menggunakan satu suara. Kebetulan di sini tidak ada konduktornya dan dia di awal tidak menggunakan iringan musik, akapela dulu, lalu di tengah-tengah ada iringan musiknya. Itu untuk video yang pertama. Kalau video kedua termasuk ke dalam vokal group karena jumlah penyanyinya nih ada 4 orang. Kemudian tidak ada konduktor dan dia menyanyi lebih dari satu suara. Nah, kalau video yang ketiga ini adalah paduan suara. Karena jumlah anggotanya banyak ya. Kemudian ada konduktornya. Nih di tengah yang ini konduktornya. Nah, tadi apa namanya? Ngaban-ngabani gitu ya istilahnya. Mengaba atau memimpin jalannya pertunjukan bernyanyi. Nah, memberi pengarahan, mengarahkan lah. Nah, seperti itu. Sehingga ini masuk ke dalam paduan suara. Ya, itu untuk pembahasannya ya dari ketiga contoh video ini. Selain itu, ada juga loh penampilan bernyanyi yang dilakukan dengan bersaut-sautan, yaitu penampilan bernyanyi secara kanon. Gimana toh kanon itu? Coba lihat video berikut ini ya. Gundul pacul-cul kelelengan, gigi wakukul kembelengan, wakul lima sekane tadi saratan, wakul lima sekane tadi saratan, gundul pacul-cul kelelengan, gigi wakukul kembelengan, wakul lima sekane tadi saratan, wakul lima sekane tadi saratan. Oke, itu adalah contoh dari bernyanyi secara kanon. Ya, jadi bersaut-sautan. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu pembagian suara pada manusia. Pembagian jenis suara manusia ditentukan berdasarkan jangkauan nada yang bisa dicapai. Ada orang yang bisa menyanyikan atau menjangkau nada-nada tinggi, tetapi ada juga yang hanya bisa menyanyikan nada-nada rendah atau nada-nada sedang. Nah, kemampuan manusia di dalam menjangkau nada itu disebut sebagai ambitus. Namanya atau istilahnya adalah ambitus ya. Lalu kita akan melihat bagaimana pembagian suara manusia berdasarkan jenis ambitusnya. Kalau anak-anak, suara anak-anak itu dibedakan menjadi dua, yaitu suara tinggi dan suara rendah. Lalu untuk orang dewasa pria, itu dibedakan ada 3 nih. Tenor untuk
orang-orang yang bisa menyanyi dengan suara tinggi, bariton untuk orang yang menyanyikan suara sedang, bass untuk orang yang menyanyi suara rendah. Kemudian untuk dewasa wanita juga ada 3, yaitu sopran untuk orang-orang yang menyanyi suara tinggi, mezzosopran untuk orang yang menyanyi dengan suara sedang, dan alto untuk orang yang menyanyi dengan suara rendah. Nah, itu tadi adalah pembagian suara pada manusia. Dan kita masuk ke pembahasan yang terakhir pada materi kali ini tentang bagaimana membuat aransemen sederhana sebuah lagu dalam bentuk 2 suara. Mengaransemen berarti mengubah atau memodifikasi sebuah lagu. Tujuannya adalah untuk menambah nilai estetika atau keindahan pada lagu. Nah, untuk bisa mengaransemen kali ini, kita perlu memahami cara membaca notasi angka dan juga prinsip harmoni sederhana. Kita perlu tahu dulu bagaimana membaca notasi angka. Mungkin kalian di SD sudah pernah diajari ya bagaimana membaca notasi angka. Apabila ada yang mungkin belum dapat, nah kita akan belajar lagi di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kembali lagi ke 1 tapi ada titiknya di atas. Ini artinya adalah nada yang lebih tinggi ya. Membacanya bagaimana? 1 dibaca do, 2 dibaca re, 3 dibaca mi, 4 dibaca fa, 5 dibaca sol, 6 dibaca la, 7 dibaca si, dan kembali lagi ke do, tapi do yang tinggi. Oke, ini untuk membaca notasi angka. Lalu, bagaimana prinsipnya membuat aransemen sederhana lagu dalam bentuk 2 suara? Prinsipnya adalah suara 1 adalah nada asli dan suara 2 adalah nada harmonisnya. Jadi suara 1 itu sama dengan melodi lagu yang aslinya. Gundul, gundul, pacul, cul. Nah, itu adalah suara nada asli. Dan suara 2 nanti adalah nada harmonisnya. Kita akan belajar bagaimana menyusun nada harmonisnya setelah ini. Kemudian, prinsip yang kedua, jika dinyanyikan secara sejenis, maka suara 2 disusun lebih rendah dari suara 1 yang merupakan melodi asli lagu. Sejenis itu maksudnya gimana? Dinyanyikan sama-sama pria atau sama-sama wanita. Nah, jika penyanyinya laki-laki semua, maka suara 1 dinyanyikan oleh orang yang berjenis suara tenor. Dan suara 2 nanti dinyanyikan oleh orang yang berjenis suara bass. Tapi jika penyanyinya perempuan semua, maka suara 1 dinyanyikan oleh orang yang berjenis suara sopran atau suara tinggi ya kalau sopran itu. Dan suara 2 dinyanyikan oleh orang yang berjenis suara alto. Kalau dinyanyikan secara campuran, laki-laki dan perempuan, itu disarankan laki-laki menyanyikan suara 1 atau melodi asli dari lagu, dan perempuan menyanyikan suara 2. Jika perempuan menyanyikan suara 1 dan laki-laki menyanyikan suara 2, maka untuk suara 2 menggunakan harmoni nada yang lebih tinggi dari suara 1. Ini untuk prinsip-prinsipnya. Tapi kita akan belajar untuk prinsip yang paling sederhana dulu ya. Dimana kalau suara 1 sebagai melodi asli itu dinyanyikan, lalu untuk suara 2-nya adalah nada yang lebih rendah daripada suara 1. Nah, bagaimana penyusunannya? Yaitu seperti ini. Suara 1, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lalu menyusun suara 2-nya adalah seperti ini. Kalau do pasangannya dengan sol yang ada titik di bawahnya, artinya adalah sol rendah. Lalu kalau re pasangannya dengan si, rendah karena ada titiknya di sini. Mi pasangannya dengan do, fa pasangannya dengan re, sol pasangannya dengan mi, la pasangannya dengan fa, si pasangannya dengan sol, dan do tinggi pasangannya dengan sol. Oke, kolomnya seperti ini ya. Ini penjelasannya nih untuk menegaskan kembali. Kalau tanda titiknya di bawah notasi menunjukkan nada rendah. Kalau tanda titiknya di atas notasi menunjukkan nada tinggi. Contohnya nih, apabila ada sebuah lagu dengan melodi utama sol, mi, fa, re, tahu ya lagunya ya. Do, re, mi, fa, sol, sol. Nah, berarti untuk suara 2-nya adalah mi, do, re, si rendah.
kemudian sol, si, do, re, mi. Nah, seperti itu. Ini tinggal dicocokkan aja dengan kolom di sini. Sol dengan mi dengan do, betul ya. Kemudian fa dengan re, kemudian re dengan si, dan begitu seterusnya. Oke, itu tadi untuk 3 hal yang kita bahas pada materi kali ini. Dan sebagai tugas, coba aransemenlah sebuah lagu dalam buku paket ya. Bisa dicari halaman berapa aja yang menurut kalian mudah. Lalu dengan menggunakan melodi suara 2 pada lagu tersebut. Cari lagu yang pendek saja tidak apa-apa ya. Kemudian kalian coba aransemen lagu tersebut dengan memberikan melodi suara 2. Pak, saya maunya lagu yang agak panjang tapi saya potong menjadi 2 birama saja. Maaf kok 2 birama, 2 baris saja, baris 1 dan baris 2. Boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting adalah saya ingin melihat bagaimana apakah kalian sudah bisa menerapkan mengaransemen lagu ke dalam bentuk 2 suara secara sederhana. Jadi bebas lagunya apa saja. Cari yang pendek, tapi kalau adanya yang panjang nanti bisa dipotong. 2 baris saja nggak masalah. Begitu ya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk materi kali ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.